Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amin. Bapak, Ibu, para pencinta literasi yang saya hormati, kembali lagi bersama saya Abdul Somad dalam acara bedah buku Kafa Institute. Kali ini agendanya adalah unboxing, ya, unboxing buku yang kita akan bedah pada bedah buku ke-21, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 16 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Meeting ID-nya ada di backdrop, yaitu 84621795550. Passcode-nya BB21. Pendaftarannya ada di bit.ly/pendaftaran BB21. Nah, bukunya sudah ada di tangan saya. Bukunya sudah dikirim. Bedah buku kali ini narasumbernya adalah Dr. Yuni Asdiani MPD. Nah, ini bukunya sudah di tangan saya. Bukunya judulnya Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Kinerja Guru. Apa saja bahasannya? Nah, kita akan buka, kita akan boxing bukunya, ya. Ini bukunya dialamatkan kepada saya Abdul Somad _Kafa Institute, Jalan 8 Raya nomor 18A, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710. Nah, kita akan buka bukunya. Ini bukunya. Supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, ditulis oleh Yuni Asdiani MPD. Saya bacakan cover belakang, ya. Cover belakangnya saya bacakan. Supervisi klinis merupakan proses memfasilitasi pertumbuhan profesional guru, terutama dengan mengamati praktik pembelajaran guru, memberi umpan balik tentang interaksi ruang kelas, dan memanfaatkannya agar mengajar lebih efektif serta memperbaiki kinerja guru. Supervisi klinis berfokus pada peningkatan pembelajaran melalui siklus perencanaan yang sistematis, observasi, dan analisis kinerja pengajaran yang sebenarnya dengan mengambil data utama dari peristiwa di kelas. Fokus pembelajaran guru abad 21 adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, komunikasi yang efektif,
kolaborasi, dan keterampilan lain yang mereka butuhkan di abad ke-21. Penelitian kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran bertujuan untuk melihat kondisi real di kelas agar diperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Peran pengawas pendidikan agama Islam dan instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur kemampuan guru yang sebenarnya. Tentu agar guru semakin kompeten dalam pembelajaran. Itu bagian cover belakang. Ya. Kemudian tertulis non fiksi. Ya. Ada. Kemudian kita buka ya. Kita buka bukunya. Ini bagian cover. Kemudian cover keduanya ini sama Yuni Asdiani MPD, supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru, di bawahnya Pustaka Media Guru. Kemudian halaman berikutnya judul supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru, penulisnya Yuni Asdiani, ISBN, kemudian editor, penata letak, desain sampul. Copyright-nya ada pada Pustaka Media Guru 2021, 140 halaman dengan ukuran buku 14,8 kali 21 cm, cetakan pertama Februari 2021. Diterbitkan oleh CV Pustaka Media Guru anggota IKAPI. Hak cipta dilindungi undang-undang. Kemudian ada kata pengantar. Halaman berikutnya. Kemudian ada prakata. Kemudian daftar isi. Kemudian ada biografi penulis di halaman 139. Ini saya bacakan kata pengantarnya. Supervisi diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Tanpa adanya program supervisi yang efektif dan profesional, program pendidikan tidak dapat terkontrol dengan baik. Supervisi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam proses operasi sekolah, karena berfungsi sebagai alat evaluasi yang mengukur keefektivitasan pembelajaran. Kegiatan supervisi pendidikan agama Islam merupakan rangkaian kegiatan dari administrasi pendidikan agama Islam. Mengadakan supervisi dan penilaian dari apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan agama Islam yang dilaksanakan oleh pengawas pendidikan agama Islam. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, secara empiris ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebagian kepala sekolah, guru, bahkan supervisor belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan supervisi klinis. Kedua, kegiatan supervisi masih dipersepsikan sebagai program kepala sekolah dan program pengawas, sehingga guru bersifat pasif
menunggu kapan kepala sekolah atau pengawas sempat mensupervisi guru tersebut. Ketiga, belum adanya instrumen yang baku yang digunakan oleh supervisor dalam proses supervisi klinis. Keempat, pada kondisi nyata, guru harus disupervisi dan banyak jumlahnya, sedangkan waktu terbatas. Maka melalui bantuan instrumen supervisi klinis yang praktis dapat dijadikan salah satu strategi untuk membina guru. Kegiatan supervisi klinis dilaksanakan dalam rangka membantu perbaikan kegiatan pembelajaran guru. Supervisi klinis diartikan pertemuan antara pengawas dan guru, membahas tentang hal mengajar di dalam kelas guna perbaikan pembelajaran dan pengembangan profesi dengan cara kolegial atau kesejawatan antara supervisor dan guru dengan mengamati praktik pembelajaran guru, memberi guru umpan balik tentang interaksi ruang kelas dan membantu guru memanfaatkan umpan balik itu agar mengajar lebih efektif. Juga dapat memperbaiki kinerja guru tentang kelemahan dan kekuatan mereka mengenai teknik, metode, pendekatan, dan alat peraga yang digunakan. Kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran adalah kegiatan guru dalam proses merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, hasil belajar. Penilaian kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran bertujuan untuk melihat kondisi real di kelas agar diperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kinerja guru dapat mempengaruhi mutu pembelajaran. Guru yang menguasai karakter siswa secara baik, pembelajaran selama di dalam kelas memberikan penjelasan yang baik, termasuk penyampaian dengan bahasa yang sederhana tanpa mengurangi makna, akan lebih mudah dipahami oleh siswa yang bersangkutan. Kualitas guru yang baik terlihat pada persiapan pembelajaran, pelaksanaan, dan analisis praktik mereka sendiri. Fokus pembelajaran guru abad 21 adalah pembelajaran berpusat pada siswa dengan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan keterampilan lain yang mereka butuhkan di abad 21. Guru pendidikan agama Islam harus mengembangkan strategi pengajaran yang berbeda, memiliki kemampuan merancang program pembelajaran, mampu mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar, dan mencapai tujuan dari proses pendidikan. Di sini peran pengawas pendidikan agama Islam dan dibutuhkan instrumen yang valid dan reliable sehingga dapat mengukur kemampuan guru yang sebenarnya agar guru menjadi lebih kompeten dalam pembelajaran. Buku ini berisi tentang supervisi klinis dan tujuannya serta berisi instrumen supervisi klinis. Penulis berharap melalui buku ini dapat diperoleh informasi tentang supervisi klinis dan instrumen supervisi klinis yang dapat dijadikan pedoman penilaian kinerja guru oleh para pengawas. Tidak hanya pengawas pendidikan agama Islam, tetapi pengawas madrasah dan pengawas sekolah ketika melaksanakan supervisi klinis terhadap guru binaannya masing-masing. Nah, itu katanya, kata pengantarnya. Kemudian daftar isi ya.
Daftar isi ada pada halaman 8 Romawi. Saya bacakan kata pengantarnya di 3 Romawi, halaman 3 Romawi, kemudian prakata halaman 6, daftar isi halaman 8. Ada 12. Ya, ada 12 ini tulisannya. Nanti tolong nanti bisa dikonfirmasi ya. Daftar isinya ada 12 ya. Di sini 12 terteraknya. Oke, 12. Tapi di sini masih ada bagian yang ya, ada bagian yang ya tertera nomor tapi ada halamannya. Ya, apakah ini bagian dari bab? Coba kita lihat bab atau bukan 94. Oh, bukan. Bukan bagian dari bab. Itu bagian dari subbab. Baik. Daftar isi latar belakang di halaman 1, kemudian supervisi pendidikan di halaman 15, supervisi klinis di halaman 20, tahapan supervisi klinis di halaman 31, penilaian kinerja di halaman 43, kinerja guru pendidikan agama Islam di halaman 48, karakteristik pembelajaran yang efektif pada proses observasi kelas di halaman 59, pendekatan multipis res model halaman 67, instrumen supervisi klinis halaman 73, kemudian yang ke-10 validitas instrumen halaman 82, validitas konten halaman 85, validitas kriteria halaman 86, validitas konstruk halaman 87. Kemudian 11 ini bab 11-nya reliabilitas instrumen halaman 89. Kemudian bab 12-nya konstruk, dimensi dan indikator instrumen supervisi klinis halaman 92. Nah, di halaman di bab 12 ini ada subbab. Subbab pertemuan pra-observasi itu ada di halaman 94. Kemudian subbab pelaksanaan observasi di halaman 97. Kemudian pertemuan pasca observasi dalam kurung analisis, evaluasi, dan tindak lanjut. Itu ada di halaman 105. Kemudian daftar pustaka, kemudian profil penulis di halaman 136. Nah, itu bab-bab dalam buku supervisi klinis untuk meningkatkan kinerja guru karya Dr. Yuni Astiani MPD. Nah, sekarang kita bacakan profilnya ya, profil penulis. Nama Yuni Asdiani MPD, lahir di Bandung 05 Juni 1980. Pengalaman sekolahnya lulus SDN 1 Lewi Bandung tahun 1992. SMPN 1 Balendah tahun 1995. Kemudian MAK Al-Basyariah tahun 1999. Kemudian melanjutkan S1 ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2003. Jurusan Kependidikan Islam. Setelah itu melanjutkan S2 di Unisma 45 Bekasi tahun 2016, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Negeri Jakarta
UNJ tahun 2021. Lulusnya ini ya, lulusnya tahun 2021 di jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Kemudian tahun 2003 menjadi guru pendidikan agama Islam SFPN 2 Banjaran. Kemudian tahun 2016 menjadi guru pendidikan agama Islam SMPN 4 Cikarang Barat. Tahun 2016 sampai sekarang menjadi pengawas pendidikan agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Menjadi tutor UT Universitas Terbuka mungkin ya, atau yang lain nanti ditanyakan lagi. Menjadi tutor UT Pokjar Cikarang Utara tahun 2017 sampai sekarang. Bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Alamat rumahnya di Perum Puri Cikarang Hijau, Blok F5 nomor 7 Gang Teratai, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara. Emailnya pengawasyasdiani@gmail.com. Nomor handphonenya 0852 1220 3453. Nah, itu buku yang akan kita bahas pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 16 sampai pukul 17 WIB melalui Zoom meeting ya, melalui Zoom. Nah, Bapak Ibu yang berkesempatan atau punya waktu luang silakan hadir. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bagi yang memerlukan e-sertifikat juga kami sediakan. Bentuknya e-sertifikat, linknya nanti dibagikan pas acara ya. Bagi Bapak Ibu yang baru menyaksikan video unboxing bedah buku ke-21 ini, dimohonkan untuk memberikan support pada program ini. Silakan di subscribe di channel YouTube Kava Institute-nya, di share, kemudian di komen dan di like. Saya kira itu unboxing bedah buku kita untuk ke-21 yang akan kita laksanakan hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 16 sampai pukul 17. Nah, untuk link pendaftaran sudah saya share di Facebook Kava Institute. Kemudian link untuk masuk ke Zoom acara juga sudah saya share di Facebook Kava Institute. Bagi yang ingin masuk melalui meeting ID dan passcode juga sudah tertera di backdrop, silakan dicatat tanggalnya. Sampai bertemu pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 16 sampai pukul 17. Saya Abdul Somad, host pada acara ini, pada bedah buku Kava Institute. Saya akhiri, sampai ketemu Jumat 17 Desember. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.